Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi informasi ya Bapak Ibu, terkait dengan banyaknya beberapa pertanyaan ya dari teman-teman honorer, terutama berapa gaji ASN P3K paruh waktu. Nah, kita coba nanti mengangkat informasi untuk rincian ya, rinciannya berdasarkan simulasi yang tertuang dalam RPP manajemen ASN. Untuk itu nanti silakan disimak Bapak Ibu ya sampai selesai. Admin lansir dari salah satu media Bapak Ibu, segini ya gaji honorer yang terangkat P3K paruh waktu. Ini berdasarkan RPP manajemen ASN, nominalnya di bawah pegawai penuh waktu. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu untuk membacakan informasinya. Salah satu yang membedakan hak P3K penuh waktu dan paruh waktu itu terletak pada nominal gaji yang diterima. Cara menghitung nominal gaji P3K paruh waktu ini memang telah ditetapkan di dalam rancangan peraturan pemerintah Bapak Ibu RPP tentang manajemen ASN. Ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah tertuang dan sudah masuk, begitu tinggal disahkan lah, begitu kira-kira Bapak Ibu. Menurut simulasi yang tertuang di dalam rancangan peraturan pemerintah ini, gaji honorer yang terangkat sebagai P3K paruh waktu akan dihitung berdasarkan UMR. Nah, jadi tentu nanti akan berbeda daerah yang satu dengan daerah yang lain. Kan ini UMR ya. Artinya kalau UMR itu bisa saja berbeda antara satu provinsi dengan provinsi lain. Gitu ya kira-kira Bapak Ibu. Oke. Sebagai ilustrasi ya, jika UMR suatu wilayah adalah 2 juta per bulan, maka nilai per jam kerja dihitung sebesar Rp15.873. Sekali lagi ya, sebagai ilustrasi, jika UMR suatu wilayah misalnya 2 juta per bulan, maka per jamnya nanti akan dihitung sebesar Rp15.873 untuk total 126 jam kerja bulanan. Nah, apabila P3K paruh waktu bekerja selama 4 hari per selama 22 hari kerja, maka mereka akan menerima sekitar 1,39 juta per bulan. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita cashback kembali kepada UMR, ya Bapak Ibu, mungkin ada yang lebih besar penghasilannya dari ini. Justru kalau mengacu kepada ini Bapak Ibu, ini kan tadi simulasinya adalah di satu daerah gitu ya Bapak Ibu. Dan nanti ini setiap P3K, setiap ASN yang akan diterimanya itu pasti berbeda-beda. Ini hanya diilustrasikan tadi sebesar 2 juta rupiah dan 15.873 per jamnya gitu ya, per jam Bapak Ibu. Kan tinggal dikali 4 gitu. Jadi kalau 2 juta tadi kemudian per bulannya per jamnya 15.873 tinggal dikali 22 hari, maka akan menghasilkan 1,39 juta per bulan. Nah, namun Bapak Ibu, nilai gaji ini dianggap masih rendah, terutama karena beberapa daerah telah memberikan upah lebih tinggi kepada tenaga honorer dibandingkan simulasi tersebut. Gitu ya Bapak Ibu, ini kan simulasi. Jadi kuncinya adalah UMR ya Bapak Ibu. Nah, di sini informasinya. Baik. Nah, kesempatan bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat. Nah, ini Bapak Ibu. Kesempatan bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat. Bagi tenaga honorer yang dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat dalam seleksi tahap pertama P3K, kemudian di RPP ini juga menyediakan solusi berupa kesempatan untuk mengikuti seleksi tahap kedua. Itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan ya bahwa kemarin sebenarnya sudah terlaksana ya, sudah dilaksanakan tahap kedua itu. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan peluang yang lebih luas agar tenaga honorer dapat terakomodasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Nah, jika setelah seleksi nanti tahap kedua tenaga non ASN atau honorer tetap tidak lolos, mereka dapat diusulkan untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu. Terjawab sudah ya Bapak Ibu. Kan banyak teman-teman yang menanyakan bagaimana kami yang akan disesuaikan dengan kompetensi masing-masing individu sesuai kebutuhan organisasi. Jadi pasti di dalam RPP itu, di rancangan peraturan pemerintah itu juga sudah diatur. Nah, selain itu kebijakan ini melibatkan koordinasi lintas kementerian serta pelaksanaan program pendampingan secara coaching klinik ya untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang belum terakomodasi. Nah, kemudian ketentuan lain Bapak Ibu di dalam rancangan peraturan pemerintah ini juga bahwa di pasal 303 menyatakan bahwa tenaga honorer yang tercatat dalam base data BKN wajib mengikuti seleksi P3K pada tahun 2024. Jika tenaga non ASN tidak mendapatkan formasi yang sesuai, mereka dapat diangkat sebagai P3K pada waktu atas usulan instansi pemerintah. Pertanyaannya, kalau instansi atau daerah tidak mengusulkannya bagaimana nasib teman-teman ini? Kan gitu ya. Jadi selain itu juga kebutuhan tenaga P3K telah ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Kembali lagi kepada anggaran Bapak Ibu. Jika anggarannya tidak ada, mau bagaimana? Nah, kemampuan kan namanya juga mempertimbangkan kemampuan anggaran. Status P3K paruh waktu dapat ditingkatkan menjadi P3K penuh waktu ya, sesuai rencana kebutuhan instansi. Jadi step by step barangkali bertahap lah Bapak Ibu, kira-kira begitu ya. Jadi nanti di RPP ini juga, di rancangan peraturan pemerintah ini juga mengatur tentang masa kerja dan jam kerja tenaga honorer sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan afirmasi saat seleksi P3K berlangsung. Kira-kira begitu Bapak Ibu, ini gambaran berapa sebenarnya gaji untuk teman-teman yang diangkat paruh waktu ya, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau berdasarkan ilustrasi di dalam RPP itu adalah berdasarkan pada UMR ya. Semakin tinggi UMR-nya maka logikanya semakin tinggi juga penghasilan teman-teman yang P3K paruh waktu itu. Begitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya bagikan ya terkait informasi berapa ya gaji P3K paruh waktu ya Bapak Ibu. Itu tadi kesimpulannya adalah berdasarkan kepada UMR ya, upah regional itu ya Bapak Ibu. Oke, itu saja ya Bapak Ibu yang dapat saya bagikan informasi ini. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat dan tercerahkan. Ini hanya sekedar informasi Bapak Ibu, di mana di dalam bocoran RPP ya, rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi bisa saja nanti untuk P3K paruh waktu ini karena berdasarkan UMR, maka bukan tidak mungkin penghasilan P3K paruh waktu itu berbeda antara satu provinsi dengan provinsi lain atau satu kabupaten dengan kabupaten lain. Itu ya mungkin yang dapat saya bagikan Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.